Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu wa ruh, bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam fa'alimna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita insyaallah pada siang hari ini. Kita ke makalah berapa sekarang? 14. Monggo bisa dicari makalah 14 insyaallah. Sudah ada kamu? Bismillahirrahmanirrahim. La taslud minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan meminta kepada Allah untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kamu bisa dipekerjakan. Jika memang dia menghendaki, niscaya dia akan mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi itu. Kalau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Allah bisa saja mempekerjakanmu tanpa harus mengeluarkanmu dari kondisi itu. Itu makalah berapa? 14. Ini kelanjutan dari makalah 17 ya. Di makalah 17 kemarin kita membahas alangkah jahilnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki. Kemarin itu ya. Jadi kita ini minta sesuatu padahal itu bukan kehendak Allah. Padahal yang terjadi di dalam hidup itu semuanya kehendak siapa? Allah. Ini kita hadir di sini semuanya kehendak Allah. Iya. Nah kita hadir di sini tapi pengen di mall. Nah itu alangkah jahilnya. Padahal kita sedang ditakdirkan di sini. Karena sesungguhnya tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas kehendak. Sehingga tugas kita cuma satu, apa? Menerima kehendak itu. Betul ya? Itu kemarin kita bahas. Jadi alangkah jahilnya seseorang. Mungkin kalau bahasa kitabnya alangkah bodohnya kalau terjemahkan seorang yang meminta malam padahal ini masih pagi. Atau pagi mudah ya. Yang kita kan sedang pagi nih, dikehendaki oleh Allah apa? Pagi, tapi kita minta apa? Malam. Kan tidak mungkin. Sedangkan semua keadaan dan kahanan hidup itu ya seperti siang malam. Yang menentukan siapa? Allah. 10% hidup kita itu masalah, 90% apa? Penyikapan masalah. Dan saat kita mampu menyikapi masalah dengan baik, itulah sesungguhnya ciri orang yang berakal. Nah, hari ini kita akan lanjut. Disampaikan di dalam makalah ke-18 ini
Kita tidak boleh meminta. La tatlub minhu. Tapi pasti banyak pertanyaan, apa ya? Ini kan ilmu disampaikan dulu ya. La taslubu minhu ayyukhrijak min halatin. Jangan engkau meminta untuk dipindahkan, dikeluarkan dari satu kondisi. Maksudnya kondisi itu keadaan. Ini dimisalkan di sini. Misalkan ibu sedang sendirian atau bapak sedang sendirian. Sendirian itu nggak punya apa? Istri, nggak punya suami. Itu kata beliau, jangan meminta untuk berpindah dari kesendirian menuju ada pasangan. Kok nggak boleh meminta? Kenapa nggak boleh meminta? Kan boleh ud'uni astajib lakum. Nah di sini kata beliau jangan meminta. Kenapa tidak boleh meminta? Karena sesungguhnya Allah lebih tahu keinginan kita dan lebih tahu kebutuhan kita. Betul? Kenapa begitu? Allah itu lebih dekat dari diri kita daripada urat leher kita. Ini adab. Ini apa? Ini tata krama kepada sang pemilik hidup. Jadi sebelum memang Allah yang menghendaki, ya kita nggak pernah meminta untuk, misalkan ini ada yang masih sendirian, ada di antaranya berapa? Wajah-wajahnya ada yang sendirian. Nah, tidak boleh meminta terlebih dahulu. Saat dulu saya sendiri ya nggak minta. Selama 3 tahun ya boleh. Nggak minta, biarin aja. Dan siapa? Yang lain menghendaki ya berangkat, tapi sebelum dikehendaki nggak berangkat. Walaupun secara kebutuhan memang ada kebutuhan, namun karena belum waktunya kata Allah kita tidak menghendaki. Kenapa? Karena ketika kita ya meminta kepada Allah sesuatu yang belum dalam waktunya, ya belum terwujud. Terus ini dalam konteks apa? Dalam konteks kita meminta itu doa, atau dalam konteks keyakinan kita? Ini yang butuh kita paham. Doa itu adalah perintah dari Allah. Betul? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabul. Padahal di sini kata Imam Said Al-Tahillah, la taslubu, jangan kau minta untuk dikeluarkan dari kondisi sebelum Allah yang mengeluarkan. Nah, jadi ada 2 urusan yang harus kita pahami dalam hidup itu. Satu, urusan ikhtiar. Yang kedua, urusan tawakal. Betul. Nah, hikam itu ada dalam urusan tawakal, makalah ini. Artinya, lisan kita berdoa pada Allah, ya Allah berikan kepada saya apa? Jodoh. Tapi hati kita terserah. Oh ya Allah, Allah yang Maha. Masih ingat kisah Safa Marwah? Kisah perjalanan Safa Marwah? Kenal sama Siti Hajar? Enggak. Oh ya, alhamdulillah. Kirain ibu kenal ya. Siti Hajar melakukan sa'i. Sa'i itu apa Bapak Ibu? Jadi sa'i itu lari kecil. Itu kan betul kan? Coba dicek di dalam bahasa Arabnya sa'i itu lari kecil. Sa'i itu sa'a, artinya usaha yang sungguh-sungguh. Jadi sa'i itu adalah usaha yang sungguh-sungguh. Jadi ketika beliau Siti Hajar berada di satu tempat, tempatnya itu tempatnya nggak ada apa-apa ya. Bakah itu kondisi luar biasa ya, kering kerontang, padang pasir. Tapi anak nangis.
Beliau melakukan yang disebut dengan ikhtiar yang sungguh. Ikhtiar yang sungguh. Dari mana? Dari Bukit Sofa menuju Sofa itu apa? Oh kan, enggak, yang disebut Sofa itu apa? Kalau disebut Bukit Sofa, emang Sofa itu apa artinya? Sofa itu apa? Sofian, Sufi, apa Sofa itu? Ya itulah, ya. Itu pokoknya Sofa itu bukit, dia ya. Tapi kalau Ungaran nggak disebut Sofa, kenapa? Begitu Ungaran. Ternyata Sofa itu memiliki makna, artinya kemurnian. Jadi bukit yang murni, artinya beliau itu beranjak dari sebuah kondisi pikiran yang jernih, tidak bersuudzon kepada apapun keadaan, apalagi mengeluh. Andai misalkan saya ya yang berada di lembah bakah itu, nggak ada apa-apa, air nggak ada, anak nangis kayak gimana? Gitu ya, itu ya ini suami yang nggak tanggung jawab. Bukan saya, berarti ibu-ibu ya, saya. Suami kan ibu. Suami nggak bertanggung jawab. Ibu bukan hanya itu, ibu cuma dikasih titipin anak 3 sama suami. Suami pergi. Ya, yang satu nangis, anaknya. Yang satu pengen makan, yang satu pengen gendong. Suami nggak ada. Kira-kira gimana bu? Nah itu ya, udah mulai ya, mulut ya. Siti Hajar itu dalam kondisi begitu sangat luar biasa, di dalam terik panas matahari begitu sangat dahsyat itu, dan anak nangis, pikiran hatinya jernih. Maka yang dilakukan oleh Siti Hajar adalah bergerak, Sofa. Dari Sofa bergerak untuk saat berikhtiar. Ya. Ikhtiar di sana kira-kira dapat betul? Pasti dalam dirinya beliau mengatakan nggak dapat, tapi ini ikhtiar karena cinta. Ikhtiar karena apa? Cinta kepada anak itu. Maka beliau bergerak tuh, lari tuh ke Marwah. Marwah itu apa bu? Marwah apa? Oh isinya ustaz. Ya satu. Terima kasih hadiah bu. Ya. Marwah itu gini, ini adalah marwah saya, bukan isi saya ya. Ini adalah marwah saya. Marwah itu apa? Kehormatan. Puncak tujuan itu marwah. Jadi beliau itu bergerak dari kemurnian pikiran untuk berikhtiar menuju puncak itu. Betul. Pertanyaan saya bolak-balik beliau dapat enggak airnya? Ada apa? Dan beliau kan ikhtiar. Yang dapat siapa? Malah yang nangis, yang duduk-duduk saja. Siapa? Saya. Artinya memang kita disyariatkan Allah untuk ikhtiar. Tapi urusan hasil tidak usah kita pikirin. Urusan hasil urusan siapa? Allah. Ini ibu-ibu yang sendiri udah bu ikhtiar demi anak ikhtiar. Masalah dapat atau enggak bukan urusan kita. Bisa jadi yang dapat bukan kita kok. Yang dapat siapa? Anak. Bapak, kerja totalitas ya, dapatnya gajinya segitu-gitu aja, nggak berubah ya. Penghasilan per bulan ya, dapatnya segitu, 2 juta per bulan, 5 juta per bulan. Ternyata anaknya Pak, setelah itu pas dia lulus kuliah kerja, masya Allah, penghasilannya sebulan berapa? Wah, 100 juta Pak. Ternyata itu berkah dari orang tua yang ikhtiar. Gitu. Bapak doa ya Allah. Pakai bahasa apa nih? Agar nggak tahu ya. Ya Allah. Tuh abi teh kumaha. Ya itu dia. Nasi teh kieu teuing. Ya, ada yang tahu ya. Ya Allah, gimana nih kau hidupku kayak begini? Doa sama Allah tapi hati kita sedikit pun nggak berharap apa-apa. Kita ridho dengan apa yang Allah kasih.
Itu yang dimaksud makalah itu. Hatinya yang tidak meminta, lisan biarkan meminta. Karena itu bagian dari apa? Ikhtiar. Terus, nah, kalau ternyata sesuai kehendak Allah mewujud, alhamdulillah. Betul kan? Alhamdulillah. Tadi gue berdoa, ya Allah, ya kayak Nabi Ayub ya. Ini masanya dulu anda alhamdulillah. Oh, dikabul sama Allah. Karena sesuai kehendak Allah. Bisa dipahami. Nah, maka ketika diminta oleh Asy Ibnu Athaillah di dalam makalahnya kita dinasihati untuk tidak meminta dalam hal apa saja. Misalkan apabila kita sedang sakit, maka kita ya tidak meminta untuk disembuhkan terlebih dahulu, kecuali sakit itu membuat kita jauh dari Allah. Kalau sakit kok dekat dengan Allah, biarkan saja. Alhamdulillah. Tapi kok nggak cocok ya dengan teori ikhtiar ya. Sakit harusnya apa? Merokok. Masa sakit diam aja. Ini kita sedang tidak bicara tentang ikhtiar. Kita sedang bicara apa? Kalau saya bertawakal ya sakit ibu berobat. Tapi karena kita lagi bapak-bapak ini, jadi saat ibu sakit gimana? Alhamdulillah. Jadi nikmati ibu. Ini saya sedang sakit gigi, nikmat sekali. Oh, sakit gigi itu tidak ada yang tahu bu, dan tidak ada yang nengok. Sakit gigi ada yang nengok. Nggak tahu kan orang itu sakit dia atau enggak kan? Maka dinikmati aja. Ini mengamalkan ilmunya, dinikmati. Jadi ini dirahmati Allah, masya Allah. Ketika kita sakit, kata beliau, diterima dulu. Sampai nanti Allah yang mengeluarkan itu. Betul. Toh Allah tahu kan kita ini sakit gimana. Boleh nggak berobat? Silahkan. Namun obat hanya sebagai apa? Iya. Hatinya tetap menerima. Karena terkadang orang itu ikhtiar, hatinya nggak terima. Kapan saya sembuh? Aduh, udah nggak kuat. Ganti dokter lagi dah, ganti dokter lagi. Ayo. Dokter ini kayaknya nggak cocok dengan saya. Pindah lagi. 10 dokter belum sembuh-sembuh. Nyari lagi, ayo pindah lagi. Kenapa? Karena tidak menerima sakit. Betul? Jadi kalau sakit, terima dulu. Lalu kalau belum sembuh, apa? Wasilah kebaikan, ya. Untuk kita. Ini bisa dipahami, Bu? Ya, insyaallah. Ya. Saya luruskan karena kalau nggak diluruskan nanti aku pasrah ya udah sakit ya udah. Nggak usah berobat, terima. Nah, karena hukumnya ada 2. Ini ibadah hati. Ibadah hatinya mengatakan saya tidak menerima, saya tidak meminta sembuh, saya hanya menerima sakit. Tapi ibadah fisiknya berobat. Nanti pada batas waktunya pasti Allah akan sembuh. Dan itu batas waktunya siapa? Allah. Betul? Ada yang tiba-tiba sakitnya sembuh ada. Ketika udah nggak dipikir, sembuh. Udah lama sakit, sembuh. Ada yang kayak gitu? Ya tetap berobat. Tapi ya saat kita belum sembuh juga tidak putus asa, itu harus berobat. Apabila dia dikasih oleh Allah, mohon maaf, kekurangan harta, fakir, maka beliau menyarankan untuk tidak meminta pindah dulu. Kalau kefakirannya itu tidak membuat dia kufur sama Allah. Andai kita dikasih oleh Allah harta yang kurang,
tapi nyaman-nyaman saja. Maka adab hatinya menerima saja, dinikmati. Toh ini kehendak siapa? Allah. Begini Bu, untuk mudah, Ibu sudah naik bus. Kalau udah naik bus, Ibu kira-kira komen sama sopir apa pasrah? Terserah sopir ya. Terkadang sopir itu ngebut, betul. Terkadang ketemu dengan jalan yang macet. Terkadang ketemu jalan yang turun jalan. Ibu ngeluh betul? Gak pasrah sama sopir, betul? Nah, saya pernah menyampaikan taslim, berserah diri kepada Allah itu di antaranya begitu. Jadi kita berikhtiar untuk apa? Berikhtiar untuk menerima saja kehendak Allah. Ya Bu, sakit benar? Nanti pada waktunya Allah belokkan lagi hidupnya. Ingat, semuanya ada waktunya. Dan terkadang kita sendiri yang merusak waktu itu. Yang seharusnya kita sudah sampai, dirusak oleh kita, nggak sampai-sampai. Gitu ya. Terkadang yang merusak siapa? Kita sendiri. Sehingga ikhtiarkan apa yang menjadi kehendak Allah, dinikmati, dirasakan, diterima, dicari kebaikannya apa, disyukuri, lalu tetap secara zahir kita melaksanakan apa? Ikhtiar. Setuju? Ini kayaknya masalahnya beda-beda ya. Pak Jajan masalahnya apa? Nggak usah saya sebutkan ya. Tadi banyak masalah ya. Ini ibu-ibu ini wajah-wajahnya kelihatan. Beda-beda ini masalah. Ada yang uangnya banyak, tapi banyak masalah. Berat badan. Berat badan. Ada yang berat badan. Ya. Beda-beda ini. Ada yang merindukan suami. Ya. Ada. Ya. Terima dulu ya. Jadi semua apa yang Allah kehendaki sekarang, musimnya apa nih? Ini beda-beda nih. Ada yang sedang pagi, ada yang sedang siang, ada yang sedang sore, ada yang sedang malam, ada yang sedang malam gelap gulita. Dinikmati. Yang malam gelap gulita bentar lagi ada matahari, bentar lagi tenang aja, dinikmati. Ya, tunggu saja. Janji Allah pasti benar. Ya. Yang merasa hari ini Allah kok gelap sekali hidup saya ya. Wah, bertubi-tubi, musibahnya banyak sekali ke saya, nikmati aja udah. Insya Allah pada waktunya Allah kasih matahari bercahaya. Ya. Yang hari sedang bercahaya nikmati, ya, nikmati dengan bersyukur pada Allah, nikmati dengan selalu bersama dengan Allah, nikmati kemudahan itu. Mobil ada pakai untuk ngaji, motor ada pakai untuk ngaji, uang ada pakai untuk sedekah, betul? Pokoknya nikmati semua, karena suatu saat kita akan ketemu dengan sore, di mana waktu itu kita nggak bisa sedekah lagi, tapi sedekah kita yang menolong kita, kan keren? Nah, kita tidak bisa bersedekah, sedekah kita yang menolong. Subhanallah. Sehingga ikutilah peranan kita di saat Allah memutarkan film kehidupan itu. Ada yang sudah diperankan menjadi orang kaya? Nah, kayak wajahnya apa? Calon. Ada yang calon ya. Alhamdulillah. Calon berarti belum ya? Ya jangan nanti. Ya. Jadi berpelana sesuai dengan filmnya kita. Ya kalau kita sebagai orang kaya gimana Bu? Oh, peran filmnya yang bagus. Orang kaya yang takwa sama Allah, ya, yang dekat dengan Allah, yang tangan kirinya tidak bisa melihat tangan kanan yang sedang bersedekah. Masya Allah. Nah ternyata peran kita dalam film itu adalah orang yang sedang dibutuhkan oleh orang kaya, orang yang sedang tidak punya. Jadilah orang yang tidak punya yang
harga dirinya, bukan harga diri, dia bersabar kepada Allah, tidak pernah meminta-minta, tetap berikhtiar semampunya, apapun yang terjadi tidak pernah mengeluh, wajahnya tetap seperti orang kaya, karena memang hatinya kaya raya, walaupun memang uangnya tidak ada. Mungkin ada perangkat sedang orang sakit, nikmati sakit, karena orang sakit yang sabar itu doanya dikabul sama Allah. Oh, peran saya sedang sakit nih, banyakin doa, karena orang yang sakit bersabar, doanya Masya Allah. Gitu Bu. Jadi ikuti jejak peran, karena nanti dipergelirkan oleh Allah. Nanti piala Oscar-nya di alam kubur ya. Yang paling bagus memainkan filmnya akan dikasih piala Oscar oleh malaikat Rotip sama. Dan nanti akan ditunggu puncak perayaan piala Oscar-nya oleh malaikat Ridwan di surga ya. Siapa yang ingin cepat masuk surga ya? Alhamdulillah, udah ada berapa orang yang ingin cepat ya? Oh, luar biasa. Masya Allah. Ya, baru sadar kaget terus. Nah, apabila seorang hamba bergelut dengan urusan duniawi dan sibuk, ya, dengan urusan duniawinya sehingga dia mencegah bisa ikutan majelis, tapi tidak sedikit pun mengurangi kegiatan-kegiatan fardunya, sholatnya tepat waktu, tetap jujur, maka sama apa? Tidak boleh memohon untuk pindah, karena itu peranan. Bisa jadi dia bergelut dengan urusan dunia karena memang banyak yang membutuhkan dia. Dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa sayyid wa firqab. 5 orang ini membutuhkan. Tuh, ada yang kabur saja. Ada yang membutuhkan. Nah, ibu yang dirahmati Allah, ketika memang kita disibukkan oleh Allah dengan urusan dunia, dinikmati kan? Ya, dagangnya sedang disibukkan. Ya Allah, saya sekarang nggak bisa ngaji, kenapa? Tuh sibuk. Senin ke mana? Ke Jogja, Selasa Surabaya, Minggu ke Singapura. Wah, pokoknya muter-muter terus bisnis. Enggak apa-apa, nikmati. Kalau memang ketika di jalan tetap bisa sholat, jalan tetap bisa zikir, silakan. Karena itu sudah diperjalankan oleh siapa? Allah. Nikmati saja. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan dulu ya. Ada seorang direktur yang datang ke ustadznya, ke mursyidnya, untuk mengadakan saya pengen lepas dari perusahaan. Saya ingin jadi orang yang ahli zikir saja. Loh, apa? Aduh, kalau di perusahaan begitulah saya banyak apa yang tidak bagus-bagus. Kayaknya saya nggak cocok. Oh gitu. Kayaknya nggak langsung bilang. Ya udah, kalau gitu kamu istiharah. Kan kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan siapa? Allah. Lewat petunjuk. Ayo nyari petunjuk saja. Gak apa-apa sekarang kamu izin 3 hari ikut riadah di sini. Kayaknya beliau riadahnya di masjid di atas gunung gitu. Kata beliau, nanti kalau sudah dapat petunjuk turun ya, sampaikan ke apa. Naiklah beliau untuk berzikir. Dan sampai 3 hari beliau udah turun, datang ke Syekh. Alhamdulillah saya sudah dapat petunjuk. Oh, alhamdulillah. Gimana petunjuknya? Masya Allah, setelah saya zikir semalaman zikir, paginya saya melihat ada burung. Ada burung yang sayapnya patah, tidak punya sayap. Terus satu saya tanya kepada diri saya, ya Allah, kasihannya burung itu gak bisa terbang, gimana cara makan? Tiba-tiba saya melihat ada burung lain datang ngasih cacing. Lalu diberikan cacing itu kepada burung tersebut. Dan saya langsung mengatakan subhanallah. Iya ya, ternyata Allah itu menjamin rezeki seseorang. Sayangnya patah saja dijamin oleh Allah rezekinya. Dengan itu saya yakin insya Allah saya siap untuk lepas dari perusahaan dan saya akan zikir, karena orang yang zikir juga dijamin oleh Allah rezeki.
Padahal itu saya malah marah. Kenapa kamu kok lihatnya burung patah? Kenapa kamu nggak lihat burung terbang? Siapa kamu itu? Kamu itu dikasih oleh Allah sayap yang kokoh. Udah jadi direktur, bangku manajemen, punya keahlian marketing, uangnya banyak, relasinya banyak. Kamu sayapnya banyak. Urusanmu itu bukan sayap patah, sayap itu kuat. Jadi kamu itu bukan untuk di sini, tapi di sana di kantor. Dimarahin sama saya. Bisa dipahami maksudnya? Nah, jadi berpindah itu bukan urusan kita. Terkadang keinginan sufiyah, nafsu sufiyah kita itu menipu kita. Menipu, wah saya ingin kayak ustadz yang hanya ceramah tiap hari enak ya, keliling-keliling enak. Saya ingin begitu, kan itu nafsu sufiyah. Atau sebaliknya ustadz, enak ya kalau di direktur ya, uangnya banyak bisa sedekah. Karena ustadz paham apa? Fadilah sedekah. Akhirnya ustadz lepas bajunya, lepas pecinya, jadi direktur kontraktor. Wah, kemana-mana kontrak. Kontraktor. Yang jadi direktur berubah jadi apa? Ustadz. Masya Allah. Padahal itu belum keinginan Allah. Kira-kira jadi nggak? Nggak jadi. Karena semuanya harus dengan keinginan Allah. Kecuali memang ada kehendak Allah yang menjadikan beliau harus berubah. Ya, harus berubah. Kalau dulu di zaman saya waktu kecil ada film yang berubah. Menjadi hitam apa itu? Orang jelas berubah. Nah, kalau ada yang, kan kalau ini berubah kalau ada yang membutuhkan kan? Nah, itu berarti Allah yang menghendaki. Kalau dulu tetaplah pada posisinya masing-masing. Ibu-ibu rumah tangga, ibu yang sudah di rumah tangga sudah dilayani oleh suami ya, aduh semuanya suami udah ngasih. Ibu lihat temannya sebagai wanita karir seneng ya jadi wanita karir, pingin. Nah, hati-hati bu, hati-hati. Jangan-jangan ketika kita jadi wanita karir kita belum siap. Karena wanita karir itu godaannya banyak. Betul ya bu? Wanita karir godaannya banyak. Hah? Lihat suami orang lebih ganteng dari suaminya sendiri, suami orang lebih hebat dari suaminya sendiri, betul? Suami orang lebih gagah dari suaminya sendiri. Itu berita wanita ya tetap. Ya bu ya, ayo jujur nggak, jujur nggak? Ya nggak, fitrahnya tertarik, tertarik gitu. Nah, itu godaannya. Nah ibu sudah dikasih, tapi ibu memang di sana berarti ibu kuat. Wah nggak peduli saya, saya sudah punya suami saya paling ganteng sedunia. Walaupun kayak Pak Ogah tetap aja ganteng. Memang itu suami saya paling ganteng. Nah itu berarti kan memang suami yang istri yang sudah ditunjuk oleh Allah memang untuk berkarir. Walaupun fitrahnya ibu di rumah. Nah ibu yang di rumah berarti memang ibu bisa jadi nggak kuat kalau berkarir. Entah terbuai dengan rayuan, bisa jadi. Terkadang ibu yang di rumah-rumah itu ibu-ibu yang lembut. Dan yang itu biasanya alokasi itu orangnya yang serius, tegas, koleris biasanya. Karena dia nggak terlalu peduli dengan rayuan, nggak tersentuh. Tapi ibu-ibu yang ketika, oh ibu gimana sudah makan atau belum? Ya Allah perhatian banget sama saya ya. Kayak gitu kayaknya di rumah aja deh. Di rumah aja. Kenapa? Karena Allah sudah melihat itu. Jadi ada rahasianya. Kalau ibu kau disuruh oleh Allah di mana? Di rumah nikmati saja. Sampai pada titik di mana memang Allah mengharuskan di luar. Atau suami meninggal dunia. Atau ditakdirkan oleh Allah berpisah. Sedangkan anak berapa? Banyak. Harus bekerja bismillah insya Allah. Maka akan Allah berubah tuh. Berubah apanya? Berubah karakternya insya Allah. Oke, bisa dipahami ibu? Nah, insya Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah,
Kita lihat lagi ya, ada beberapa. Jika seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditakdirkan sampai saat ini ya, tadi punya suami tapi serasa tidak punya suami, punya istri tapi serasa tidak punya istri, namun dirinya justru semakin dekat dengan Allah, maka tetaplah bertaubat. Tetap apa? Biarkan Allah yang memutus. Out atau in ya. Jangan panjang yang out. Keluar Pak. Bapak sudah tidak cocok dengan saya. Atau keluar Bu, Ibu sudah tidak cocok dengan saya. Harus siapa? Allah. Karena kalau biasanya kan aku pikir aja gitu ya. Udah, buat saya udah. Tidak boleh. Kenapa? Karena di sana ada kehendak Allah dan di sana ada rahasia terbesar yang Allah berikan kepada kita, sehingga bertahanlah dengan makom itu. Setuju kan? Pasti hatinya bergelora. Gak bisa mas. Aku udah lama ini, ya bosan nih. Insya Allah. Ya. Ini kira-kira beberapa hal yang disampaikan oleh Asyid Al-Fahilah tentang makalah ke-18. Apa inti dari makalah ke-18 Bapak Ibu? Intinya apa? Intinya menerima kehendak Allah sekarang. Terus boleh nggak berdoa? Boleh. Dalam berdoa boleh nggak meminta untuk dipindah? Dalam doa boleh saja. Tapi hatinya tapi sebisa mungkin doa kita ini tidak menyentuh visi itu. Kalaupun kita misalkan dalam sendirian, maka kita mohon kepada ya Allah berikan kepada hamba rezeki yang banyak. Itu sudah cukup. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, itu sudah cukup. Ya. Sehingga disembunyikan gitu ya di dalam keinginan kita. Ibu yang hari ini sedang misalkan kekurangan, ya Allah berikan kepada anak kecukupan, berikan hamba kemampuan untuk bisa berbagi kepada orang lain. Kata Allah, uang aja nggak punya, minta berbagi, kasihan banget ya. Kita tak kasih dah. Nah, kan? Cara apa namanya? Berdoanya sama Allah. Begitu, insya Allah. Nah, yang kedua berarti ada sebuah konsekuensi dari makalah ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah, jin manusia diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Apa beribadah itu? Wala tamutunna illa wa antum muslim. Janganlah engkau mati sebelum kau muslimun. Apa muslim itu? Berserah diri. Jadi ibadah itu apa? Berserah diri. Apa berserah diri itu? Kalau lebih mudahnya kayak kita numpak bis. Tahu numpak bis? Naik bis maksudnya. Ya. Manut supir. Pernah naik Gojek? Pernah? Terserah mau dimuter-muter kemana terserah, aku mah nggak tahu. Nah itu namanya ikut. Dan kita nggak tahu masa depan, maka ikut Allah aja. Dan itu sudah dicontohkan oleh para Rasul. Di antaranya yang saya senang itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ikut banget sama Allah. Dia apa ini mau gue kerso? Ya. Diapain aja sama Allah, dinikmat. Ada episode yang harus kita siapkan. Dan ibu harus betul-betul menang di episode saat ini. Ya Pak ya? Bapak Ibu yang hadir, menangkanlah episode kehidupan hari ini, saat ini. Bukan besok, bukan nanti. Yang besok, yang kemarin sudah berlalu. Kalah atau menang itu bukan urusan kita, udah berlalu. Yang masa depan belum ada. Yang harus kita menangkan episode kita saat ini. Menang. Ibu ya? Setuju? Ibu hari ini episodenya sedang apa? Sedang gembira, sedang dalam kondisi putus sabar,
sedang dalam kondisi butuh apalagi zikir, atau sedang dalam kondisi butuh pertolongan Allah, maka episode itu dimaksimalkan. Jangan sampai sedikit pun luput terus kita kalah. Karena nasib itu rangkaian dari titik-titik kehidupan yang selesai kita sikapi. Hari ini kita menyikapinya bagaimana, itu akan berdampak kepada hari berikutnya, berdampaknya pada hari berikutnya. Maka penyikapan hari ini itu akan berdampak 10 tahun kemudian. Dampaknya bukan sekarang, tapi 10 tahun kemudian. Kenapa? 10 tahun yang lalu dampaknya sekarang kepada kita, betul? Dan 10 tahun akan datang itu dampaknya dari penyikapan kita hari ini. Maka beliau Syekh Al-Arifillah Ibnu Athaillah menyampaikan, la tatlubu minhu ayyukhrijaka min halatin yasta'milaka fi ma siwaha walau la aradaka la tasmalaka min ghairi. Jadi beliau menyampaikan kepada kita intinya satu, menangkan episode hidup kita saat ini. Dengan apa? Menerima apa adanya, sikapi dengan yang terbaik. Tidak pernah meminta apapun kepada Allah berpindah, karena yang hari ini Allah takdirkan hari ini. Sudah Bu? Hari ini Ibu ngapain? Seperti apa? Nikmati aja. Mana? Setuju? Tadi lihat setuju? Mana? Oh no ya? Mana kan apapun. Ibu, siap? Memenangkan episode hidup hari ini, siap? Nah, jangan tergoda dengan bisikan setan yang menarik kita ke masa depan dan menarik kita ke masa lalu. Cirinya apa? Khawatir. Jadi kalau panjenengan khawatir, maka insya Allah itu berarti kita sedang berada di zona bukan sekarang, zona yang akan datang atau zona yang masa. Tapi kalau kita ada di zona sekarang, kalau kita terus melakukan itu, insya Allah kedamaian akan kita. Dan sekali lagi kita pernah menyampaikan, Allah itu bersama orang-orang yang apa? Bahagia. Dan bahagia itu bukan di masa lalu, bukan di masa depan, di sekarang. Berarti Allah itu bersama kita sekarang. Maksudnya saat kita selalu sadar dengan hidup di sekarang. Ya, tidak pernah mikirin hasil, tidak pernah mikirin apa-apa. Yang kita pikir cuma satu, usaha kita hari ini. Hasil atau soal. Karena khawatir itu ketika kita terlalu mikirin hasil. Setuju ya? Baik. Mungkin ada pendalaman, monggo kalau mau bertanya dipersilakan. Makalah 18 sudah, insya Allah sudah selesai. Ada yang tanyakan, monggo. Ya Allah, hamba punya titipan dari Engkau, hamba serahkan titipan Allah kepada Engkau hari ini, dan hamba sangat tahu Engkau yang baik, dan hamba sangat tahu Engkau begitu sangat menyayangi titipan berupa namanya siapa. Semoga Engkau jadikan mereka hamba-hamba yang Engkau cintai. Pada soleh ya. Nah, ya, jadi tidak ada kata-kata yang mendikte. Begitu juga kita, ya Allah, hamba ingin melaksanakan semua perintah. Hamba ini menjadi hamba yang terbaik di sisi. Engkau perintahkan hamba untuk bersedekah. Didikan hamba mampu untuk bersedekah dengan harta hamba, dengan jiwa hamba, dengan waktu hamba. Didikan hamba bersedekah. Itu minta apa? Kaya. Ya. Betul, ada tingkatnya di sana? Tidak. Nah, kira-kira begitu ya. Cari kata-kata yang memang kata-kata itu dari hati. Nah, insya Allah kalau kita semakin kenal sama Allah, semakin tahu cara bicaranya di hadapan Allah. Ingin mobil ya Allah, kalau enggak awas. Allah mah senyum-senyum aja, nggak apa-apa, Allah mah baik. Ya. Tapi ya yang kurang ajar sama misalnya. Jadi makanya kan kemarin kita pernah bahas ya, siapa sih yang Tuhan itu kita apa? Siapa Tuhan itu? Tuhan itu yang memerintah. Betul. Jadi siapa yang sering memerintah Allah?
Ya Allah, tolonglah, ya Allah, beginilah, ya Allah, kan gitu. Fir'aun itu ngaku jadi Tuhan, sudah dimurkai sama Allah. Kita jadi Tuhan gimana? Gitu kan, pikirannya lebih bersih kan, kita memang berhati-hati dalam bersih. Jadi paham ya. Semakin kita memahami siapa diri kita, semakin kita paham. Pak, mohon maaf, kita pun nggak doa aja Allah udah tahu. Misalkan kita nggak doa itu sih Pak, Allah nggak tahu. Jadi kabul semua keinginan. Andai kita tidak sempat doa karena kita sering zikir, dikabulin semua keinginan. Nggak ada satu pun yang tidak dikabul. Kalau bicara begitu, ya memang dialami dulu baru bicara. Ya, misalkan kita nggak sempat apa? Zikir ya, nggak sempat doa karena zikir terus nggak sempat kita. Ya Allah malu saya untuk doa, gitu ya. Dari istighfar ya Allah yang ada aja belum disyukuri, ampun ya Allah, belum banyak bersyukur dan istighfar. Ternyata yang dibutuhin insya Allah dilembutin aja, insya Allah bahasa-bahasa komunikasi yang kita. Ada yang ingin jodoh misalkan, ya Allah hamba ingin ada yang membimbing imam yang mampu memberikan kepada hamba jalan menuju petunjuk ya Allah. Ya Allah, hamba sangat bahagia dengan kesendirian hamba ya Allah. Namun hamba sangat bahagia kalau hamba bersama dengan seorang yang jadi imam yang baik. Ya Allah, Kau Maha tahu diri hamba, Kau Maha tahu masa depan hamba. Hamba serahkan hidup hamba kepada Engkau. Ada permintaan minta suami? Tidak ada. Tapi Allah tahu minta suami. Nah, kasih Pak Im. Nah. Masya Allah. Ya? Ada yang lain enggak? Oh, enggak. Apakah istiqomah bagian dari ikhtiar? Istiqomah itu adalah bagian ikhtiar. Kenapa? Ada yang disebut dengan marwah dari istiqomah. Puncak istiqomah itu apa? Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Apa itu karomah? Karomah itu adalah cinta kasih Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendawamkan sebuah amalan zikir. Misalkan dia mendawamkan zikir istighfar terus tanpa putus sampai akhirnya Allah ridho, Allah cinta, maka Allah kasih karomah kepadanya. Nah, sedangkan istiqomah itu di atas. Jadi istiqomah itu dia sudah tidak pernah berharap apapun, ya dia menjalankan. Ya duha, baca Quran terus dijalankan. Sama istiqomah itu seperti kalau usaha begini, ya ada pernah disampaikan kalau nggak salah. Pernah belum? Kayaknya pernah, tapi lupa kayaknya. Oh, saya sudah sekali lupa ya. Oh, sudah sekali lupa. Jadi ibu yang dirahmati Allah pernah ada cerita ya di zaman dulu. Jadi ada seorang pengusaha besar, kaya raya, terus para pemuda itu ingin tahu tips suksesnya gimana gitu. Akhirnya dibikinlah seminar, dirayulah si orang kayanya agar bisa mengasihkan seminar. Wah, antusias pada yang ikut anak muda semua. Terus jadi karena seminar terjadi ya. Nah, ternyata ketika datang pembicaranya ditunggu-tunggu ya, datang pembicaranya, lalu pembicaranya datang. Nah, datang beliau membawa batu. Batu disimpan di sini, tidak bicara apapun. Ketika dipersilakan, dia bawa batu dan bawa mati. Ya, di setiap dia tidak salah ya, langsung mentokin mukulin apa? Batu. Ditungguin terus ya sama jamaah master. Nggak salah. Nah, terus mukulin apa? Apa bicaranya? Aja mukulin batu. Ini seminar macam apa? Pada kabur tuh. Dari 1000 tinggal 500. Dia udah santai aja tuh, terus saya mau kuliah. Dari 500 tinggal 40, dari 40 tinggal 20, siapa? Panitia semua. Jangan teman kamu. Tapi belum begini aja terus. Dan tiba-tiba setelah itu kita 2 jam setengah, batunya pada perang. Baru dia ngambil nih. Inilah sukses saya, cara sukses. Apa mukulin batu? Bukan. Berapa kali saya mukulin batu ini tuh
Saya hitung 1000 kali. Berapa jam? 2,5 jam. Apakah saya merubah pukulannya? Tidak begitu. Apa maksudnya? Saya sukses karena saya mukul batu secara berturut-turut, pelan-pelan, fokus. Artinya apa? Istiqomah. Istiqomah itu bisa memecahkan batu. Jadi kalau ibu doa terus istiqomah, doa istiqomah, sehari 1 ayat istiqomah, tiba-tiba hafal Quran. Tapi masalahnya nggak istiqomah ya. Semangat doa, one day one ayat, wah, seminggu semangatnya saya itu, ya nggak bisa. Harus istiqomah, gitu ya. Caranya gitu, ya. Caranya kayak mukul batu itu. Alangkah mulianya, beruntungnya orang yang dikasih oleh Allah sifat istiqomah. Karena sifat istiqomah itu waris, pemberian dari Allah. Alangkah mulianya, alangkah beruntungnya. Kenapa? Orang istiqomah bisa menghancurkan apapun halangan, bisa melunakkan besi. Lan tanal hadid, ya, besi aja bisa lunak oleh orang istiqomah. Itu peribahasanya. Artinya tidak ada yang tidak bisa dicapai oleh orang istiqomah. Luar biasa. Tapi ini yang sulit. Ya. Hanya orang-orang yang terpilih yang Allah kasih istiqomah. Semoga kita dikasih istiqomah. Ya baik. Tapi saya sudah punya istri, jadi nggak mungkin saya dapat istiqomah. Jadi Masya Allah ya. Semoga Bapak Ibu bisa, ya latihannya istiqomah dulu aja terusin. Ya Bu, istighfar terus. Ibu sudah dapat keajaiban nggak istighfar? Enggak banyak yang dapat. Tapi rahasia ya, jangan sampaikan ke orang lain. Nanti berubah niatnya. Wah dia sudah membayar hutangnya, kok saya dulu. Waduh, jadinya kita istighfarnya jadi nggak serius. Saya belum kebayang istighfar lagi ya, begitu. Istighfar ya istighfar aja. Nikmati, nanti pada waktunya Allah akan cintai kita dan Allah selesaikan urusan. Ya. Jadi istighfar itu sederhana, tapi tidak sederhana dampak. Dahsyat. Ayo istighfar. Istighfar tiap hari. Ya. Kalau lagi sholat boleh wirid yang lain. Ya, di sholat ya. Subhanallah walhamdulillah Allah, atau mungkin dari guru-guru panjenengan punya wirid lain jangan. Namun saat beraktivitas insya Allah diberikan oleh Allah banyak kemudahan dan banyak keajaiban. Ya. Cuma biar kita dan Allah saja yang, kalau menyampaikan ke saya boleh sebagai ada syukur kepada Allah, menyampaikan ke saya. Ya. Tapi itu rahasia kita harus samain. Setuju Bu? Udah banyak. Ya, yang testimoni istighfar. Hanya saya terusin, ayo Bu istighfar kencang. Ya, kencang. Kalau bisa tidak ada jeda istighfar. Lagi masak istighfar. Minimal ibu mau marah nggak jadi marah. Masa lagi marah istighfar? Masuk lagi marah. Betul nggak? Jadi marahnya sore ya. Versi sore, astagfirullahaladzim. Versi sore. Itu insyaallah ya. Ada yang lain Pak? Cukup? Cukup ya. Jadi ini yang pola 18 Bapak Ibu. Kembali jadi 18 menegaskan agar kita masuk menjadi orang yang muslim. Apa muslim itu? Berserah. Jadilah penumpang yang baik agar kita damai, nyaman dalam menghadapi hidup. Nikmati saja. Dibolak-balik sama Allah, nikmati aja. Ya, karena Allah itu kita sangat tahu, Allah itu pengasih dan penyayang. Gak mungkin yang penyayang bikin kita susah, gak. Yang bikin susah bukan sang penyayang, kita sendiri yang suudzon. Oke? Ya Bu ya? Bu, ya sedang punya masalah nih Bu, kelihatan aja.
Yang bikin sulit bukan Allah, tapi siapa? Kita sendiri pun. Sekarang serahin sama Allah. Ada baik. Kalau Allah ridho, kita sebut yang alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.